Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dalam episode yang lalu saya pernah membahas tentang revolusi digital di berbagai bidang yang berdampak pada perubahan perilaku manusia dalam kurun waktu kurang dari 20 tahunan. Terlebih lagi, pandemi yang terjadi di sekitar akhir 2019 seolah memberi sinyal bahwa era digital dalam disrupsi teknologi benar-benar akan menjadi sebuah revolusi dalam peradaban manusia. Dan saya menduga kampanye era industri 4.0 adalah cara untuk menegaskan kepada masyarakat dunia agar lebih siap menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dengan sangat cepat, tidak lagi dalam hitungan hari atau jam. Perubahan dapat terjadi dalam hitungan detik. Lalu bagaimana cara kita menghadapinya dalam dunia bisnis, terutama bagi pengusaha sektor UMKM? Jika kita terpaksa mengikuti disruptive technologies, maka kita pun terpaksa harus menyelami berbagai hal untuk tetap survive, bahkan leading dalam dunia bisnis. Yang pertama kali kita bangun adalah creating value atau menciptakan nilai pada produk yang akan kita jual, baik komoditas barang atau jasa. Ada 3 hal mendasar agar produk kita dapat bertahan dan tumbuh di era digital saat ini. Pertama, berpikir secara prinsipal, yaitu mengenal secara mendasar fungsi produk atau jasa yang akan kita jual. Yang kedua, berpikir secara analogical, yaitu mencari sistem nilai agar benda atau jasa yang kita jual menjadi produk yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan produk sejenis. Ketiga, adalah berpikir non-linear, sehingga kita tetap berusaha menjadi kreatif dan memberi nilai baru bagi produk kita untuk memberi pengalaman baru bagi konsumen atau pelanggan. Dari 3 hal tersebut, bagaimana menciptakan nilai bisnis bagi bisnis kita? Menjadi catatan penting dalam era media sosial saat ini. Konsumen sangat berpengaruh untuk menentukan dan meminta apa yang diinginkan kepada produsen. Produsen tidak lagi memiliki otoritas penuh untuk mendikte arah produk bagi customer-nya. Karena itu, saat ini customer atau pelanggan menjadi bagian penting dalam sebuah sistem pemasaran. Customer ini kemudian membentuk kelompok sebagai fans yang dapat mengajak orang lain untuk ikut masuk ke dalam kelompok atau komunitas ini. Berbagai komunitas lahir sebagai kekuatan untuk ikut mempengaruhi produk di pasar. Bertemunya produk dan pembelinya dalam ruang maya secara langsung diakomodir oleh produsennya. Maka banyak produsen yang mulai memberi ruang untuk para konsumen melalui forum-forum dengan tujuan untuk menyempurnakan produk-produk mereka agar dapat diterima dalam rangka atau dalam target market mereka. Melalui berbagai platform media sosial, customer memberikan review terhadap produknya secara objektif, memberikan testimoni. Sebagai contoh, BTS, sebuah grup entertainment asal Korea yang memiliki jutaan penggemar fanatik, menjadi kekuatan besar mempengaruhi market. Komunitas ini mereka sebut dengan ARMY. Tidak sekedar ARMY, tidak sekedar komunitas, tapi ini benar-benar ARMY. Kekuatan besar ini kemudian dimanfaatkan oleh McD, produk franchise makanan cepat saji, sebagai gimmick untuk menyasar para ARMY di seluruh dunia. Gimmick ini merupakan atau mereka namakan seri McD BTS Meal. Lalu apa yang didapat oleh para ARMY? Transaksi produk yang mereka beli menjelma menjadi sebuah pengalaman atau experience. Nilai produk tidak hanya sebagai makanan, namun mereka juga memiliki kemasan. Seri McD BTS Meal menjadi collectible item. Collectible item yang memberikan ikatan emosional, atau jika dijual kembali bisa berharga jutaan rupiah. Dan berikutnya adalah mereka mendapatkan identitas sempurna sebagai ARMY sejati. Mendapatkan identitas. Mau jadi apa mereka? Identitas itu disematkan jika mereka telah memiliki McD BTS Meal. Ini sebuah bukti. Produk bukan hanya sekedar fungsi, namun dengan kehadiran komunitas, produk memiliki nilai emosional yang kolektif menjadi sebuah identitas baru. Era marketing mix 4P atau 4P, Product,
place, price, dan promotion kini sudah bergeser menjadi 4E atau 4E. Experience, exchange, every place, dan evangelism. Apa itu marketing 4E? Marketing 4E adalah pembaruan dari bentuk marketing mix, lebih berfokus kepada kebutuhan konsumen, memberikan pengalaman langsung bagi konsumen. Selain itu, konsumen bisa lebih terkoneksi secara emosional sehingga dapat memberi dukungan terhadap satu merek atau produk. Sama halnya dengan konsep 4P, model 4E terdapat 4 unsur utama, yaitu experience, exchange, everywhere, dan evangelism. Mari kita kupas satu persatu marketing 4E. Experience atau pengalaman. Experience adalah pengalaman yang dialami oleh customer ketika menggunakan suatu produk atau jasa. Perilaku konsumen saat ini tidak hanya membeli suatu barang yang diinginkan, namun mereka juga menginginkan pengalaman lebih dari suatu produk. Memberikan pengalaman lebih kepada konsumen membuat mereka lebih merasa terhubung dengan satu merek. Sehingga muncul suatu kepercayaan, dan dari kepercayaan tersebut mereka cenderung akan memberikan informasi tentang hal yang mereka alami dari produk tersebut kepada orang lain. Experience sangat mungkin dapat terjadi di produk UMKM, mengingat produk UMKM sangat lekat dengan nilai emosional secara personal yang lebih erat. Karena konsumen biasanya memperhatikan tentang nilai historis dari produk UKM yang menimbulkan perasaan empati terhadap suatu merek. Itu E pertama, experience. E kedua adalah exchange atau nilai tukar. Ada uang, ada barang, merupakan penggambaran yang tepat bagi aspek ini. Kita mengenal price dalam marketing 4P yang berkaitan dengan harga produk. Maka demikian pula dengan exchange, di mana unsur ini lebih fokus pada apa yang didapatkan oleh konsumen apabila membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Kaitannya produk dengan nilai uang yang mereka dapatkan. Tidak harus terdengar murah, namun bisa pula menggunakan strategi bonus atau diskon atau penawaran lainnya sehingga menjadi pilihan untuk meningkatkan penjualan produk. Dengan harga yang sama, mereka mendapatkan 2 atau 3 kali barang yang mereka dapatkan. Konsumen mendapatkan lebih dari satu dengan satu harga. Selain itu, meminta konsumen untuk memberikan feedback atau testimoni atas produk kita merupakan hal yang perlu dilakukan supaya konsumen juga merasa terlibat dalam perkembangan produk atau jasa kita. Jadi, price dirubah menjadi exchange atau nilai tukar. Produk dengan harga yang sama, tapi bisa mendapatkan jumlah produk yang lebih banyak. Itu adalah strategi atau salah satu strategi atau metode yang digunakan. Diskon, bonus, dan cara lain. Everywhere atau dimanapun, itu adalah 4 atau 3E yang dari 4E. Kunci pada unsur everywhere adalah kemudahan aksesibilitas oleh konsumen dimanapun dan frekuensi yang tinggi. Agar terlihat, maka kemungkinan produk akan diingat oleh konsumen. Jadi frekuensi dimanapun harus terlihat oleh konsumen. Nah, di era digital, media sosial dan website bukanlah sesuatu yang asing. Ada banyak media yang bisa digunakan untuk mempromosikan produk. Seperti contoh, banyak bisnis yang saat ini menggunakan website dan media sosial. Selain lebih mudah, melalui media tersebut kemungkinan untuk dapat dilihat sangat besar karena sebagian besar orang menggunakan internet untuk berkomunikasi. Selain itu, perlu untuk menentukan tempat atau media yang akan menjadi fokus kita dalam mempromosikan produk. Hal ini juga berkaitan dengan perilaku konsumen saat mencari dan mendapatkan produk yang diinginkan. Semakin dalam konsumen yang kita ketahui, maka akan semakin mudah untuk menentukan tempat atau media yang tepat. Biasanya, everywhere ini dipasarkan melalui marketplace. Ada banyak pilihan marketplace untuk bisa kita promosikan produk kita melalui produk marketplace. Berikutnya adalah E yang keempat, evangelism atau mengedukasi agar dapat menyebarkan. Memberikan promosi kepada konsumen tidaklah cukup. Perlu adanya pendekatan lebih seperti memberikan edukasi kepada konsumen tentang suatu produk. Dengan mengedukasi konsumen, maka kita bisa menjelaskan mengapa alasannya konsumen harus menggunakan produk kita dan
keuntungannya bagi konsumen apa? Memberikan informasi lain kepada konsumen memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan produk. Konsumen dapat menjadi brand evangelist yang berperan untuk menyebarkan informasi yang didapatkan kepada orang lain. Semacam ketok tular atau multiplier effect. Atau domino effect. Dalam dunia bisnis, word of mouth adalah strategi yang sering digunakan supaya mendapatkan perhatian yang lebih luas. Selain itu, dengan adanya brand evangelist, kita dapat menghemat biaya pemasaran suatu produk. Itulah 4E yang kurang lebih menjadi pengganti 4P yang ada sebelumnya. Mix atau marketing mix 4E adalah sebuah sudut pandang baru marketing yang kekinian yang bisa digunakan bagi bisnis di zaman yang serba cepat ini. Konsumen tidak hanya membeli produk, namun mereka cenderung membeli nilai emosional. Semakin mengenal konsumen, maka akan semakin mudah untuk membeli strategi pemasaran produk yang tepat bagi kelanjutan bisnis. Dan ini terjadi karena internet menjadi infrastruktur yang paling banyak menyumbang kecepatan berkomunikasi global. Tidak heran, saat ini muncul produk-produk baru yang bisa berkompetisi dengan sebuah brand atau branded product karena keberhasilan menanamkan 3 hal penting, yaitu apa yang kita jual, apa yang didapat ketika konsumen membeli, dan identitas apa yang disandang setelah menggunakan produk yang kita tawarkan. Tentu saja, sebuah keniscayaan bahwa produk lokal kita bisa berbicara di kancah internasional, karena produk UMKM kita mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki negara lain. Sebut saja tempe. Jika kita mau mengelola secara serius, tidak mustahil akan menjadi produk unggulan Indonesia yang mendunia. Karena French fries, fried chicken atau hamburger juga berasal dari olahan tradisi yang digarap secara sungguh-sungguh dan menjadi produk yang memberi nilai lebih sebagai produk budaya. Teknologi melalui jejaring internet dengan berbagai platform telah mempermudah produk kita untuk dikenal di seluruh dunia. Semoga kita bisa menangkap momentum ini agar pemulihan ekonomi dapat dimanfaatkan sebagai batu loncatan menuju Indonesia lebih baik untuk UMKM yang lebih baik. Semua bisa, silih tulungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.